Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana fenomena minyak kita ini secara langsung di pasar-pasar ya, Putri dan pemirsa. Sudah ada rekan kami, Siti Marufa dan juga Leo Chandra. Selamat pagi, kita ke Siti terlebih dahulu. Siti, bagaimana kemudian fenomena minyak kita ini mempengaruhi pasar di sana? Silakan. Ya, Philip dan juga Putri, saya saat ini sedang berada di pasar Blok F dan pasca sidak yang dilakukan oleh Polres Cilegon beberapa waktu lalu mengenai ketidaksesuaian takaran minyak kita yang ada di pasar ini. Tadi saya sempat keliling sebelum melaporkan ini di beberapa tempat yang biasanya memang cukup banyak stok ataupun juga orang menjual minyak kita. Saat ini saya hanya melihat ada beberapa penjual saja yang menjual dan memang berdasarkan dari cerita para pedagang bahwa memang sekarang juga konsumen ya memang masih banyak yang membeli karena memang saat ini bulan suci Ramadan, konsumsi minyak bulan ini memang sangat tinggi, tetapi memang hanya sebagian masih membeli, tapi sebagian kemudian mengalihkan ke minyak kemasan yang lainnya. Dan memang berdasarkan juga dari penuturan bahwa kemarin juga kepolisian Polda Banten itu menyebutkan bahwa ada sekitar 13.000 ton minyak maksudnya di Banten ini yang tidak sesuai dengan takaran yang ada di kemasan tersebut. Dan memang saat ini juga kepolisian Polda Banten terus melakukan sidak-sidak di beberapa tempat atau juga beberapa pasar untuk bisa mengetahui apakah takaran sesuai dengan apa yang tertera di kemasan. Ya. Baik, terima kasih Siti atas laporannya. Tidak hanya di Banten, pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi pasar di Jakarta. Sudah ada rekan kami Leo Chandra. Leo, bagaimana kemudian fenomena ataupun permasalahan minyak kita di sana? Apakah kemudian mempengaruhi minyak kita di pasar Jakarta, Leo? Iya, selamat pagi Philip dan juga Putri serta pemirsa TV One. Kalau di pasar-pasar lain keberadaan minyak kita ini mulai sedikit berbeda halnya di tempat saya mengabarkan di Pasar Palmerah yang ada di kawasan Jakarta Barat. Pada saat kami masuk ke lokasi pasar ini, Philip dan juga pemirsa, kami masih menemukan banyak sekali minyak kita yang memang masih dijual oleh pedagang. Bahkan fenomena minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran ini juga menjadi polemik di tengah masyarakat mengingat bahwasannya tingginya kebutuhan akan minyak di bulan suci Ramadan ini. Dan saya sudah bersama dengan salah satu pedagang juga untuk melihat bagaimana ketersediaan minyak kita. Halo, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tika. Oke. Ibu, ini kita minyak kita ketersediaannya di tempat Ibu ada, Bu? Banyak? Alhamdulillah banyak. Dijual dengan harga berapa, Bu? Dan Ibu dapat dari agennya berapa? Dari agen saya 210 dan untuk penjualan saya 200 per liternya itu 19.000. Bu, ini kan Ibu tahu kan bahwasannya sekarang ini lagi ramai, Bu, terkait dengan ketersediaan ataupun berat bersih dari minyak kita itu tidak sesuai dengan per liternya, Bu. Bagaimana, Bu, tanggapannya jika nanti peredaran minyak kita ini ditarik, Bu? Kalau untuk peredaran ditarik, saya lebih bersyukur itu karena terus terang aja sekarang itu masyarakat merasa resah ya dengan peredaran minyak yang tidak sesuai dengan berat bersihnya itu. Nah, itu alangkah baiknya kalau memang dihilangkan sekalian aja biar rakyat juga bisa beralih ke minyak-minyak yang memang sesuai dengan berat yang sebenarnya. Kan sekarang Bu, jadi nanti ketika ini nanti artinya kan Ibu setuju dengan penarikan ini artinya supaya pemerintah bisa berbenah juga. Nah, konsekuensinya bagaimana, Bu, nanti terhadap dengan minyak kita yang ada di dagangan Ibu ini dan juga nanti apakah ini mempengaruhi juga penjualan minyak? Apakah nanti masyarakat juga akan memilih untuk tidak membeli minyak ataupun ke merek lain, Bu? konsekuensinya ya pasti untuk sementara kita akan mengurangi pembelian ya untuk menyetok daripada nanti kita kalau ditarik kita dirugikan. Mungkin untuk nyetok kita dikurangin. Nah, nanti kalau untuk masyarakat untuk beralih ke merek lain mungkin itu lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tika untuk waktunya dan itu tadi dia Philip dari salah satu pedagang yang ada di Palmerah, Pasar Palmerah Jakarta Barat yang mengatakan bahwasannya dari harga tinggi eceran tertinggi ini itu dijual 15.700, namun para pedagang ini mendapatkan dari agen itu dengan harga 17.500 dan mereka menjual kepada pembeli itu berkisar antara 18.000 hingga 19.000. Dan ini yang membuat para pedagang ini juga menjadi rincu, bukan hanya berat isinya saja yang bersih, namun juga terkait dengan harga yang mereka dapatkan dari agen dan mereka jual kepada pedagang. Kembali ke studio, Philip dan juga Putri.
Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya langsung dari Pasar Palmerah dan juga tadi ada Siti Maruafah dari Banten. Dan ternyata Putri ya, ini masih banyak yang resah. Masih banyak yang Pedagang, resah ya, karena pembeli, pedagang tadi mengaku mendapatkan harganya dari agen ini juga sudah di atas harga eceran tertinggi. Jadi mau nggak mau mereka pasti akan menjual Lebih di atasnya mahal lagi lagi untuk mendapatkan untung begitu. Oke, mungkin saya langsung saja ya ke Bang Andre. Bang Andre masih terhubung, Bang? Ya, iya Putri, Philip. Baik, Jadi begini, terkait Bang Andre, yang tadi yang dibahas Bang Andre. Pak Tauhid tadi. Ya. Baik, Bang Andre, ini kalau kita dengarkan tadi ya bahwa harganya ini sudah mahal dari agen. Terus juga kalau saya mengutip ini data dari Kemendak sendiri, ini sebetulnya produksi minyak kita ini bisa lebih dari 213.000 ton ya per bulan. Sementara kebutuhan kita hanya 170.000. Artinya ini stok kita sebetulnya berlimpah. Tapi yang turun sampai ke pasar ini hanya sedikit yang akhirnya menyebabkan harga tinggi. Ada indikasi permainan stok? Ya, jadi itu yang disampaikan Pak Tauhid tadi kan jelas bahwa ini saya bacakan ya. Ini kan terkait harga di atas HET mengacu temuan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan adalah karena memang produsen menahan distribusi. Ini juga karena distribusi yang panjang hingga ada tadi distributor level 3 atau D3 dan D4. Di versi pemerintah, distribusi minyak kita dari produsen ke distributor D1 itu dijual dengan harga 13.500 per liter. Dari D1 ke D2 itu dijual 14.000 per liter. Dari D2 ke pengecer itu dijual 14.500 per liter. Dan dari pengecer ini dijual ke konsumen itu 15.700 per liter. Ini aturannya sudah dibikin oleh pemerintah. Tapi ternyata ya ini menyebabkan yang pertama harga minyak kita masih tetap di HET tadi yang sampaikan Putri. Yang kedua kita lihat meskipun pemerintah sudah mengeluarkan surat ya di tanggal 28 Februari kemarin, ternyata juga barangnya juga banyak langka. Dan terakhir ya ini yang harusnya 1 liter menjadi 800 mili atau 700 mili. Jadi ini PR-nya. Nah, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri sudah bekerja dengan pemerintah 38 provinsi. Tapi memang mungkin ya masih ada yang bandel dan nakal. Nah, untuk itu sekali lagi kami mendorong yang nakal dan bandel ini segera saja pemerintah tanpa perlu ragu ya, karena memang Presiden Prabowo sudah menyampaikan ini disikat, diproses secara hukum. Nah, saya rasa tinggal implementasi saja. Kementerian Perdagangan cabut izin repackernya, cabut izin distribusinya, termasuk izin pabriknya, itu yang pertama, supaya ada shock terapi ya, dan diumumkan secara luas kepada publik. Lalu ya aparat penegak hukum, pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum, bukan hanya oknumnya ya, tapi juga perusahaannya diproses secara hukum. Sehingga saya rasa kalau itu berjalan secara bersamaan, insya Allah yang bandel-bandel, yang nakal-nakal ini pasti akan berpikir ulang. Nah, ini yang kita dorong di Komisi 6. Mungkin tentunya juga dengan penutupan-penutupan tersebut ya Bang Andre, bisa mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap minyak kita begitu ya Bang Andre ya. Mungkin saya mau ke Mas Tauhid, bagaimana ada catatan menarik tadi dari penjelasan Bang Andre? Ya, yang pertama saya kira peningkatan kesadaran ya, atau katakanlah sosialisasi kepada jaringan tadi ya, mulai distributor sampai ke agen sampai ke retail. Kalau bisa memang harga pada masing-masing itu memang ditetapkan sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah, termasuk volume, takaran maupun standarisasi yang lain. Ini kan sepertinya tidak ada begitu ya, karena kan sangat besar yang luas begitu. Yang kedua alternatifnya pada beberapa kondisi tertentu memang harus dipotong rantainya. Kalau kita lihat data BPS ya, memang rata-rata itu sampai 4 rantai. Tetapi di satu provinsi misalnya Jambi itu bisa ada yang 2 ya kalau kita lihat. Jadi langsung bisa ke retail gitu, dia bisa motong karena di sana produsen ininya bisa langsung gitu ya. Nah, saya kira itu bisa langsung efektif begitu.
mungkin kalau untuk ini ya peranan BUMD, kalau misalnya Jakarta dan sebagainya, itu bisa langsung masuk ke mereka. Jadi daripada produsen masuk ke BUMD langsung masuk ke retail, sehingga benar-benar harga itu bisa bisa lebih stabil begitu, termasuk kualitas dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir saya kira ketika katakanlah permintaan terhadap minyak kita semakin tinggi, ya patut diperhitungkan mengenai mekanisme pembentukan harga yang memang saya kira memang produsen ini dengan situasi ini kan tidak untung banyak begitu ya. Nah, mekanisme harga yang saya kira harus ditinjau ulang gitu, agar juga lebih adil, karena pasar yang premiumnya tergerus masuk ke pasar yang minyak kita begitu ya, karena kondisi masyarakat kita terutama menengah bawah lagi tertekan, otomatis nih akan memilih minyak kita yang ya paling murah begitu ya. Saya kira ini juga harus ditinjau ulang soal harga ini begitu. Baik, terima kasih Mas Tauhid atas penjelasannya pada pagi hari ini, dan tentunya juga Bang Andre, terima kasih atas waktunya. Putri, makanya tadi kita sudah melihat bagaimana fenomena minyak kita. Saya juga mulai penasaran kenapa kok ya di bulan puasa ini tukang gorengan agak berkurang gitu. Ya kalau ini nyari karena buka mahal. puasa. Omsetnya nggak nutup ya? Omsetnya nggak nutup. Jadi perbincangan kita tentang minyak kita sudahi di segmen ini. Di segmen selanjutnya kita masih ada pembahasan menarik apa, Putri? Ya, kita punya informasi yang juga viral, pemirsa. Ada seorang oknum Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ini tega ya, diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.